Nah, Roh Kudus memberi tema kita, judulnya belajar memandang segala sesuatu dari sudut pandang Bapa di surga. Hasilnya pasti akan luar biasa. Puji Tuhan, dari Manokwari, dari mana sudah gabung ya Jer. Ya saya ulangi lagi. Kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Saudara, kita sering mendengar ilustrasi. Ya, ada 3 orang buta dibawa ke kebun binatang dan mereka ingin mengenali gajah itu seperti apa. Ya, kita pernah dengar ilustrasi itu. Biarlah hari ini kita belajar lagi. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya ketika penuntun 3 orang tunanetra ini membawa mereka bertiga bertemu gajah, ya karena tunanetra. Berarti mereka melihat sesuatu dengan tangannya dan itu wajar karena mereka tidak bisa melihat. Ya, jadi yang satu dibawa mendekat ke kaki gajah. Maka dia meraba-raba. Lalu kesimpulannya, oh gajah itu bulat, panjang, wih besar sekali. Nah, betul tidak? Karena dia hanya megang kakinya. Yang satu dituntun ternyata megang telinganya. Wah, lalu gajah itu, maka tunanetra berkata, oh gajah itu lebar ya. Karena dia meraba dengan tangannya di bagian telinga. Yang satu lagi dituntun untuk meraba belalai gajah. Nah, saudara bisa bayangkan. Lalu yang ketiga ini komennya, gajah itu panjang ya. Ya, bisa melenggak-lenggok begitu. Nah, itu ilustrasi yang sering kita dengar. Jadi, segala sesuatu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat segala sesuatu. Ilustrasi yang lain lagi. Ya, suatu hari ada 4 orang. Ya, satunya mekanik. Ya, bengkel gitulah. Satunya dokter. Ya, satunya pengusaha apotek. Nah, satunya seorang ibu melihat sebuah kecelakaan. Perhatikan, melihat sebuah kecelakaan. Ya, ingat mereka melihat kecelakaan yang sama. Ya, satu kecelakaan saja yang dilihat. Tapi 4 orang ini percaya nggak akan melihat sesuatu sesuai dengan siapa dia. Nah, seorang mekanik bengkel mobil ketika melihat kecelakaan itu langsung mikir apa? Wah, ini parah ini kerusakan mobilnya ini. Wah ini perlu lama sekali ya untuk memperbaiki, untuk mereparasi, untuk memperbaiki kembali mobil itu. Wajar karena dia mekanik. Seorang ibu yang bersama-sama melihat kejadian yang sama. Pasti pikirannya, aduh, dia itu bapak atau ibu ya? Anak-anak atau siapa ya? Nah, naluri keibuannya melihat kejadian itu, dia mikir korbannya ini bagaimana. Kalau dia seorang suami, aduh bagaimana istrinya. Kalau dia seorang ibu, bagaimana anak-anaknya. Nah, karena dia seorang ibu. Dokter memandang kejadian itu, langsung berpikir separah apa lukanya. Bagian mana pusat pendarahannya. Di bagian apa yang paling kena benturan duluan. Tapi yang apotek langsung mikir, aduh obat apa itu yang cocok nanti ya. Pikirannya begitu.
Nah, saudara bisa bayangkan. Mereka berempat melihat, ya, saya ulangi, mereka berempat melihat kejadian yang sama. Tapi bisa punya pandangan, punya motivasi, punya pemikiran yang berbeda. Karena apa? Ya, siapa mereka? Nah, begitu pula dalam hidup kita, saudara. Untuk melihat segala sesuatu, berbahagialah kita kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Untuk segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan, maka hidup kita ini akan luar biasa. Pasti hasilnya baik. Kenapa? Karena cara Tuhan memandang sesuatu dengan motivasi yang benar, dengan konsep yang benar. Saya beri ilustrasi lain lagi. Seorang anak yang masih kecil, ya, tergantung memang situasi keluarga itu. Anak umur 5 tahun. Maaf, saya cuma memberi contoh. Diberi uang 200.000. Ayo renungkan sebentar. Apa yang ada di pikiran anak itu yang belum tahu belanja, belum tahu beli sesuatu karena masih kecil. Dapat uang 200.000. Beda dengan kita yang sudah dewasa. Apalagi yang sedang butuh duit. Tahu-tahu ada orang yang kasih kita 200.000. Beda bukan? Cara memandang uang yang 200.000 itu. Nah, begitu pula. Misalnya ada anak yang kurang lebih umurnya 10 tahun. Disuruh milih. Ya, disuruh milih anak 10 tahun. Mainan, mobil-mobilan yang wah, ya, mainan mobil-mobilan dengan dikasih mobil beneran. Ngomong aja Mercedes atau BMW. Ngerti maksud saya? Kira-kira anak yang sebelum umur 10 tahun itu, kalau disuruh milih antara mainan mobil-mobilan dengan mobil beneran, semua kita pasti tahu. Yang dipilih ya pasti mobil-mobilan. Karena buat dia nggak ada gunanya mobil beneran walaupun itu mewah. Tapi kalau kita yang suka mobil, ya sudah, nggak usah mikir 2 kali lagi. Apalagi sok rohani, saya mau doa dulu. Sudahlah, nggak usah pakai istilah begitu. Nah, contoh-contoh ini saudara bisa mengerti. Masalah yang sama, hal yang sama, tetapi sudut pandang kita beda, maka kita pun akan melihatnya beda. Jer, kenapa kamu tertawa? Kamu pengen mobil ya? Ini anak saya tertawa. Nah, maka itu hari ini perlu saudara dan saya punya sudut pandang yang benar. Dan satu-satunya sudut pandang yang benar adalah melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Ilustrasi yang terakhir. Dan ini sudah viral. Dan sudah berapa kali saya sampaikan ini. Ya, ini sudut pandang juga. Saudara pernah sadar nggak? Pernah tahu nggak? Ternyata hanya ada satu kelompok orang saja. Satu kelompok orang saja. Yang mengharapkan kita itu jadi kaya raya. Tidur nyenyak. Wih, mendengar ini senang sekali. Saya ulangi. Ternyata hanya ada satu kelompok manusia saja yang sangat merindukan kita ini kaya raya dan nyenyak tidur. Nanti saya tunjukkan. Nah, begini. Seorang dokter, maaf ya, yang ada yang dokter jangan marah. Ini cuma ilustrasi saja. Harapan dokter nggak salah kalau banyak orang sakit. Ya memang kerjaannya. Jangan disalahkan dong. Sama seperti
pengusaha peti mati atau pengusaha rumah duka. Salah nggak kalau kita berkata, kamu kok jahat sekali ya? Kamu kok mengharapkan orang mati? Maaf, walaupun nggak segitu sih sebetulnya pengusaha peti mati atau pengusaha rumah duka. Tapi kan wajar. Mereka punya konsep seperti itu. Seorang pengacara, maaf, untuk bisa dapat duit banyak, ya wajar kalau mereka berharap ada orang punya banyak masalah. Ternyata satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang mengharapkan kita kaya tidur nyenyak itu cuma perampok, pencuri, maling. Bisa berkata amin. Lah inilah sudut pandang itu. Nah, sudut pandang kita sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Ya, sudut pandang kita sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Orang yang suka berbagi, ya, orang yang suka berbagi, itu pun harus dilihat motivasi orang itu. Sudut pandangnya bagaimana? Jer, kamu tertawa lagi. Tapi betul ya, siapa yang mengharapkan kita tidur nyenyak dan kaya raya? Oke? Orang yang suka berbagi kelihatannya bagus. Kedengarannya luar biasa. Tapi tunggu dulu. Orang yang suka berbagi pun harus kita lihat dari motivasinya. Maaf. Banyak orang berbagi, suka berbagi, ya karena memang mereka punyanya banyak. Suka berbagi. Tapi ada orang yang punya banyak, sulit berbagi. Pasti ada. Nah itu sudut pandangnya beda. Ada orang punya banyak, ingin suka berbagi, termasuk yang punya sedikit tapi suka berbagi, maafkan. Karena dia ingin dapat pujian. Tapi orang yang suka berbagi, walaupun hidupnya pas-pasan, kalau motivasinya memang aku perlu ini, barang ini, tapi belum sekarang. Dan ada orang yang datang dan perlu barang itu. Orang yang punya sudut pandang Tuhan dan suka berbagi, maka orang ini langsung akan berbagi. Sebab cara berpikir dia, nanti aku bisa beli lagi. Karena sekarang aku belum perlu. Memang aku perlu barang ini, tapi nanti sekarang belum. Dan orang ini pasti berpikir, daripada kadaluarsa, daripada nggak kepake. Nah ini loh. Jadi sudut pandang kita sangat dipengaruhi dengan pola pikir kita. Pola pikir yang benar. Supaya saudara dan saya memiliki sudut pandang Tuhan, sudut pandang Bapa kita di surga. Maka satu-satunya yang bisa mempengaruhi kita punya konsep pemikiran yang benar, motivasi yang benar. Jawabannya cuma satu, firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Maka itu kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kita dan kita sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan itu. Wow, hidup ini sungguh luar biasa, saudara. Firman itu yang harus mempengaruhi kita dalam segala hal yang kita perlu untuk hidup kita. Karena kalau firman Tuhan mempengaruhi kita, aman hidup ini. Hidup ini sungguh luar biasa. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita putuskan, apa saja. Semua didasarkan atas firman Tuhan itu. Nah ini yang Tuhan cari dalam hidup kita semua. Oke? Siap ya? Untuk kita punya sudut pandang yang benar. Dan hanya lewat pengaruh dari firman Tuhan itu. Mari kita baca ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat
yang ke-16. 2 Timotius 3 mulai ayat yang ke-16. Kita melihat ayat ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Harus firman ini yang mempengaruhi kita. Ya. Ayat 16. Ya. Segala tulisan. Lihat, segala tulisan. Maafkan saya. Saya stop dulu sebelum baca kalimatnya. Segala tulisan itu ternyata sangat mempengaruhi sudut pandang dan pola pikir kita. Segala tulisan. Maaf, saya beri contoh yang negatif, tapi jangan cara menafsirkan hal yang salah. Ya, misalnya ada seorang, ada yang nambahin di IG saya. Perusahaan asuransi juga doanya baik-baik, tenang, damai, aman, dan sehat. Enggak loh. Oh ya, supaya enggak rugi asuransinya. Oke, maaf, saya cuma bacakan itu. Orang ini polos. Enggak pernah dengar tentang komunisme. Enggak pernah dengar. Ini saya cuma beri ilustrasi saja. Enggak tahu bagaimana suatu hari ketika dalam hidupnya dia mencari suatu jawaban. Dia lagi galau. Dia lagi berpikir macam-macam. Bagaimana hidup ini ya? Bagaimana hidup ini? Enggak tahu bagaimana. Entah dia diberi temannya. Atau dia cari. Tiba-tiba dia mendapat buku tentang komunis. Enggak tahu apa-apa tadinya. Sama sekali tidak tahu. Dia baca komunis itu. Langsung segala tulisan tentang komunis yang pertama kali dia dapat hari itu. Dimakan semuanya. Karena cocok buat jiwanya. Ini yang aku cari selama ini. Ini yang aku cari. Selama ini aku bingung dengan kehidupan ini. Bersosial, bernegara, bermasyarakat, ya, berusaha, dagang. Ini yang aku cari. Saudara percaya, orang itu langsung mengambil keputusan. Aku setuju dengan pandangan isme ini. Komunisme, isme ini, faham ini, pandangan ini. Aku setuju. Walaupun dia orang beragama. Tapi kalau dia nggak pernah ketemu jawaban di agamanya. Maka ketika mendapat buku komunis, dia langsung berubah. Nah, kalimat pertama di 2 Timotius 3:16 ini yang harus kita perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan. Siapa mengilhami? Ya tergantung. Nanti sebagai penutup kita akan dengar kesaksian dari saudara kita Renaldo Ginting dari Kalimantan Barat. Pelayanannya khusus di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Nah, kesaksiannya sangat luar biasa. Dia menemukan bertemu dengan seorang anak yang umur 11 tahun. Dan uniknya dan menyedihkannya, ayah, ibu, 2 kakaknya. Bayangkan, sekeluarga. Selain anak ini namanya Azam. Ada di LP semua. Ibunya kasus narkoba. Ayah dan 1 abangnya kasus pembunuhan. Dan abang yang 1 lagi kasus pencurian. Waktu saya dengar kisah itu. Dan Renaldo Ginting kirim foto-fotonya. Saya menangis. Kok bisa satu keluarga? Dan anak ini tinggal dengan bibinya. Tapi yang namanya bibi bukan anak kandung. Yang juga dia sibuk ngurus anaknya sendiri. Ya anak ini cuma dikasih makan, kasih tempat tinggal. Tapi nggak ada yang ngurus.
nggak diurus, nggak diperhatikan. Nah, sehingga ketika Ronaldo Ginting ketemu anak yang umur 11 tahun, aduh sudah rusak hidupnya. Teman satu-satunya adalah HP-nya. Ternyata ketika Ronaldo ketemu anak ini, dia kaget lihat isi HP-nya. Nggak sedikit film-film porno. Nah, ini pengaruh. Kenapa ini satu keluarga bisa seperti itu? Nanti kita dengar kesaksiannya. Wih. Nah, maka itu hari-hari ini tulisan tentang apa yang kita baca, ya, tulisan tentang apa yang kita baca, cerita apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi pola pikir, dan pola pikir kita akan mempengaruhi sudut pandang kita. Maka itu segala tulisan yang baru gabung 2 Timotius 3 ayat 16. Jangan lupa itu. Nah, saya lanjutkan baca. Puji Tuhan, haleluya. Baiklah hidup saudara dan baiklah hidup saya. Baiklah masa depan kita kalau yang kita baca adalah ini. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat. 1, untuk mengajar. Maka itu kalau kita nggak diajar, kita kurang ajar, maaf. 2, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ini loh kurang ajarnya manusia. Yang belum pernah dengar kalimat ini, biar hari ini dengar. Salah satu kekurangan ajaran kita yang paling kurang ajar. Kita ini paling mudah melihat kesalahan orang lain. Tapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Setuju nggak saya ngomong kalimat ini? Maka itu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan ini sangat bermanfaat untuk mengoreksi hidup kita. Untuk menyatakan kesalahan kita. Sangat bermanfaat. Nomor 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itulah firman Tuhan, sangat bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, karakter, pola hidup, pola pikir. Sangat bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan yang rusak. Itu segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Betul ya Ron? Ini anak saya Ron Siombing bilang setuju. Nomor 4. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita dididik oleh segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan ke dalam kebenaran. Betul ya saudara? Setuju sekali. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Maka itu, tulisan siapa yang hari-hari ini mempengaruhi saudara? Selain firman Tuhan. Betul ya Yusuf? Betul. Woi, terima kasih Merto. Papa tunggu kabarnya, amin. Inilah yang harus mempengaruhi hidup kita. AYT. Semua kitab suci dinapasi oleh Tuhan. Dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. TSI-nya. Ada TSI-nya, Filipus? Iya. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Tuhan sendiri. Dan semuanya berguna untuk mengajar, berguna untuk menegur, berguna untuk menunjukkan kesalahan, berguna untuk mendidik kita bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Setuju ya Jer? Puji Tuhan. Ini segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk selalu memperhatikan segala tulisan itu. Nah, ada yang tanya, bagaimana keselamatan orang yang belum pernah tahu tentang Injil? Bagus.
Ya saya langsung baca. Kita buka Roma 2, 14 sampai 16. Ya di Facebook ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang belum pernah dengar tentang Injil? Roma 2, 14 sampai 16. Ya tolong catat sendiri ya. Yang bertanya ini Roma 2, 14 sampai 16. Papa kita itu adil, luar biasa dia. Apabila bangsa-bangsa lain, perhatikan ya, apabila bangsa-bangsa lain ya yang tidak memiliki hukum Taurat, nggak punya ya, nggak punya firman itu, nggak punya hukum Taurat ya. Tetapi dengan dorongan diri sendiri melakukan ya apa yang tertulis melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Wih, ini betul-betul keadilan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan kita itu sangat adil. Jadi begini, hukum Taurat itu kan sebetulnya sudah tertulis di hati semua orang. Contoh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan-jangan yang lain. Itu sudah ada sekalipun di hati orang ateis. Hati orang yang gak mau percaya Tuhan. Tidak apa-apa. 14 sampai 16. Ya bukan cuma ayat 16 saya saja. Ternyata semua manusia di dalam hatinya keadilan Tuhan sudah menaruhkan hati itu. Sampai anak kecil pun tahu tidak boleh menyakiti temannya, itu sudah ada. Nah kalau orang-orang itu yang gak pernah dengar Injil melakukannya, maka hukum Taurat itu sudah tertulis di hati mereka. Ayat 15. Ayat 15. Kita lihat. Ayat 15. Ya. Sebab dengan itu, dengan suara hati mereka itu menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela atau saling mengingatkan. Jadi sejahatnya orang jahat, sebelum berbuat jahat, hukum Taurat berkata jangan loh, jangan lakukan itu, jangan, itu ada. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah dengar nama Yesus, nggak pernah dengar Injil, tapi orang itu hidup sesuai dengan suara hatinya, hebat Bapa kita di surga. Nah ayat 16, hal itu akan nampak, akan jelas, akan tahu pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah Filipus ayat 16 di beberapa terjemahan. Ini loh keadilan Tuhan, saudara. Maaf, bahkan menurut saya di ayat 16 Roma 2 ini, saya, pendeta, dan teman-teman pendeta, hamba Tuhan yang lain, bahkan semua kita yang mengaku percaya Yesus, belum tentu loh kita akan masuk surga. Karena yang menentukan nanti pada hari terakhir, pada hari pengadilan itu, AJT. Pada hari ketika Tuhan menghakimi pikiran-pikiran manusia yang tersembunyi melalui Yesus Kristus menurut Injilku. Wow, menghakimi pikiran-pikiran manusia yang tersembunyi. Keren sekali firman ini. TL. Pada hari Tuhan menghakimkan segala rahasia manusia. Itu oleh sebab Kristus Yesus bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Wih, kita nggak bisa main-main ini. Cuman, tolong ya hubungi Koden. Nanti ketemu ini. Ya, tolong kontak Ciuman. Koden itu pengen ketemu kamu. BIS. Demikianlah yang akan terjadi nanti pada hari yang sudah ditentukan itu.
pada hari itu, menurut kabar baik yang saya beritakan, Tuhan melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala rahasia hati dan segala rahasia pikiran semua orang. Wih, keren saudara. TSI. Jadi, Tuhan akan mengadili semua orang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Dan hal itu akan terjadi pada waktu dia, Filipus naik lagi, tutup foto papa. Ya, saya ulangi TSI. Jadi Tuhan akan mengadili semua orang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Dan hal itu akan terjadi pada waktu dia menghakimi setiap manusia. Setiap manusia loh. Termasuk kami para hamba Tuhan dan semua murid Yesus. Dan hal itu akan terjadi pada waktu dia menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran-pikiran yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka. Penghakiman yang adil itu akan terjadi melalui Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di dalam kabar baik yang Tuhan berikan kepada saya. Keren ya Papa kita. Adil, betul-betul adil. Maka itu jangan sombong. Jangan merasa diri kita benar. Ya, ini anak saya tanya. Jadi nuraninya yang akan mengajari diri sendiri. Asal mau taat kepada suara hatinya itu. Oke ya. Jadi maka itu kita nggak bisa main-main. Kita nggak bisa sembunyi-sembunyi apa-apa di hadapan Tuhan. Di hadapan orang kita bisa. Ya, oke ya. Ini Roma 2. Kembali sekarang. Mari kita menanyakan hari-hari terakhir ini. Tulisan siapa dan tulisan apa yang begitu mempengaruhi pikiran kita? Tulisan apa? Tulisan siapa? Terpujilah Tuhan kalau saudara mengizinkan segala tulisan yang dielamkan oleh Tuhan, yaitu firman yang ada di Alkitab, itu yang menjadi makanan kita hari-hari. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Naldo, ternyata Roh Kudus inginkan sekarang kamu beri kesaksian. Ya, ini penting sekali. Naldo siap? Iya. Oke, coba tolong. Jelas ya. Ya, tolong keluarkan gambarmu. Bentar. Mana Naldo mana? Oh ya, tadi lupa yang memberitahu apa? Kalau ada foto-foto bisa ditampilkan. Oh, kamu lagi di Pontianak ini ya? Iya, di Ponti, Pi. Ya, oke. Ya, coba ceritakan. Suaranya jelas ya? Jelas. Naldo coba mau kirim fotonya kali ya, bisa nggak ya? Bisa kirim ke Pak Filipus atau ke siapa? Filipus ya? Lihat HP-mu. Iya. Naldo kirim ke ini apa? Filipus ya. Bang Rey Ya. bisa apa? Langsung share screen juga bisa. Oh gitu ya, share screen ya? Ya. Saya ada kirim ke Pak Filipus duluan sih udah nih. Oh gitu. Oke, siap. Saya Bisa nggak? Naldo, salam dari Yusuf di Tegal. Iya, Yusuf ya, salam balik nih. Oke, jadi anak ini usianya 11 tahun ya. Sebetulnya begitu tahu keadaan anak ini, 4 orang keluarganya masuk papa, saya tuh yang paling saya takutkan anak ini jadi kayak kandidat yang sangat baik untuk jadi penjahat, jadi monster ya. Karena penuh kekecewaan, pahit hidupnya, kerjanya hanya mandi di sungai, ya main handphone, ya nggak terlalu terurus. Jadi namanya Azam. Abangnya itu di lapas anak Pontianak, ya abangnya di lapas anak, mamanya di lapas perempuan, ya kurir narkoba.
Lalu bapaknya dan satu abangnya lagi di rutan Mempawah. Ya, abangnya itu masih di bawah umur juga, hanya vonis 6 bulan. Ya, diambil motor dari dealer. Bapaknya kasus pembunuhan juga. Lalu satu abangnya itu ex gitu ya, residivis juga. Jadi karena saya keliling banyak penjara, akhirnya Azam itu saya bawa nginep di rumah. Ya, saya ajak nginep di rumah. Pas jadwal saya ke lapas perempuan, ya saya bawa dia bisa besuk sama mamahnya gitu. Saya nangis sih, karena udah lebih setahun mamanya nggak pernah lihat anaknya. Ya dari jauh mamanya udah lari, dipeluk-peluk, dicium. Petugas yang lihat juga nangis. Ya lalu hari Kamis saya bawa ke lapas anak, ketemu abangnya. Hari Jumat saya bawa ke lapas perempuan, ketemu mamanya. Hari Minggu saya bawa ke rutan Mempawah. Ya, saya bawa ke rutan Mempawah, ketemu bapak dan abangnya juga. Karena mereka Muslim, begitu ibadah, saya di gereja, kan biasa musola di sebelahnya. Dia sama bapak dan abangnya itu ya di musola itu ngobrol-ngobrol. Jadi ya saya nggak bisa bayangin gitu dia jadi apa kalau nggak ketemu kami. Dia terakhir sekolah itu kelas 3 SD, nggak pernah sekolah lagi. Ya saya pikir kalau dia sekolah lagi kelas 3 SD pasti sulit ya. Paling nanti diambilin paket A. Cuman saya udah sering ajak dia berenang. Dia suka berenang. Ya karena rumah dia dekat sungai, di Sungai Pinyu. Jadi dia biasa berenang, jago. Saya tawarin untuk dia itu ikut klub renang. Nah dia mau. Nah itulah, semoga nanti ke depannya dia bisa di rumah, pelan-pelan hidupnya bisa terarah. Jadi ya dia ini gambaran anak-anak yang keluarganya di dalam. Ya, saya pernah ketemu satu anak tinggal sama saya, masih SD waktu itu. Saya ingat sekali, saya lagi habis ibadah, lalu kita makan-makan, ada satu ibu nanya anak ini, mamanya di mana? Anak ini langsung nangis, nggak ada yang bisa diemin. Lalu saya bingung, kenapa dia nangis? Lalu akhirnya nggak apa-apa, kami cuma tanya mamanya di mana, langsung ceng-ceng jawab. Saya bilang mamanya ada gitu, ya di luar kota. Langsung saya jauhin dia dari anaknya. Jadi ya biar apa yang Papi sharingkan juga tentang paradigma ini bisa ngubah sudut pandang kita gitu ya. Khususnya buat teman-teman yang di dalam nih, yuk tata hidupnya dengan baik, biar nanti benar-benar bisa jadi berkat. Saya pikir ya Azam mungkin beruntung ya ketemu kami, hidupnya bisa ada warnanya. Tapi kan azam-azam yang lain itu banyak sekali ya, yang mungkin lagi putus asa, lagi pahit sama hidup, dan kita ini lagi dipersiapkan Tuhan. Saya pikir nggak perlu jauh-jauh ya pergi kemana yang enggak gitu. Pasti di sekitar kita itu ada. Jadi biar komunitas ini menjadi tempat di mana kita siap dibentuk ya, sehingga nanti ke depannya kita bisa rebut banyak orang-orang itu gitu. Kalau nggak didampingin dia pasti jadi monster. Handphonenya saya suruh simpen ya, kalau malam saya asal-asal tuh pakai password kebuka. Wah, dia punya Facebook, ada grup, itu isinya konten-konten porno. Anak umur 11 tahun, berarti kan dia akan punya kecenderungan melakukan pelecehan seksual ya, yang membuat dia nanti masuk penjara lagi. Dan kemarin kami ke lapas anak ya, Papi, ada 6 anak dari Ketapang itu melakukan tindakan asusila dengan satu remaja perempuan. Bayangin, saya tuh kayak rusak pasti satu anak itu ya, perempuan itu. Ya kok segoblok itu, sudah nggak malu. Karena itu biar pelayanan ini yang punya hati ke lapas, ke rutan, ini benar-benar terpelihara ya. Jadi terima kasih buat Pak Andreas, Pak Daniel dan semua ya, yang selama ini sangat aktif untuk jadi berkat di layanan ini. Itu sih Papi, sedikit cerita tentang Azam. Fotonya mana? Belum di-share ya? Coba bentar ya, bentar.
saya coba share. Gimana bagikannya ini ya? Udah belum ya? Udah dibagikan belum nih, Bi? Belum itu, belum Sudah, atau? sudah. Itu ada itu. Sudah ada itu. Sudah. Jadi yang foto paling atas itu sebelah kiri saya di rumah Azam. Ya, itu Azam yang di sebelah saya. Yang di tengah itu Jimmy, itu abangnya. Sudah pernah masuk rutan Mempawah, pernah kena kasus lagi curi LPG, wajib lapor. Nah, paling pinggir ini Randa abangnya. Ini yang baik ya. Randa ini kerjanya kadang nyupir. Yang mana? Yang kaos kuning, kaos merah? Ya, Bi? Yang kaos kuning atau kaos merah? Randa. Randa itu bukan yang atas kiri, Bi. Yang baju. Yang pakai kemeja. Baju batik. Paling pinggir. Oh iya, iya. betul. Oke. Ya, jadi habis dari rumah Ajam saya bawa dia keliling. Nah, yang kanan atas ini dengan mamanya di lapas wanita. Kalau di Zoom itu Azam nangis terus tuh mukanya. Dia Ya. seneng ya. Kelihatan kok Dia itu, nggak bisa. kelihatan wajahnya. Ya, nah, mamanya ini kasus narkoba. Tahun depan harusnya bebas. Mamanya ini kerja mijit di dalam. Jadi uangnya kadang dia kirim ke bibinya Azam yang ngurus Azam. Ya. Lalu yang di kiri bawah yang pakai kaos kuning ini abangnya di lapas anak. Namanya Rido. Kasus pembunuhan. Jadi Rido ini dengan bapaknya Azam membunuh tetangganya yang berantem gara-gara Azam. Ya. Jadi cekcok Azam dan tetangganya, lalu bapaknya terlibat, bapak Azam dengan tetangganya, lalu abangnya keluar dari rumah langsung ditikam. Ya, jadi rasa bersalah Azam ini tinggi sekali. Dia ngerasa abang dan bapaknya dipenjara karena dia. Ya, lalu yang pojok bawah ini yang pakai kaos biru dan merah, ini bapaknya di rutan Mempawah dan abangnya nih, Raffi. Ambil motor dari showroom. Ya masih muda, vonisnya itu 6 bulan karena masih di bawah umur. Ya, jadi saya senang ya, bersyukur juga bisa bawa Azam ketemu keluarganya gitu. Akhirnya saya punya keyakinan berarti bisa gitu ya, nolong Azam. Buktinya bisa kunjungin 3 penjara karena harusnya nggak bisa juga gitu. Nggak selalu mulus bisa bawa orang yang bukan tim pelayanan ke dalam. Seperti itu sih. Puji Tuhan. Ya. Nah, setelah kita mendengar ini, maka penyebabnya secara gampang dimengerti, saudara, adalah pola pikir. Ya, maaf, sebentar. Betul tidak? Adalah pola pikir dalam hidup kita. Kalau pola pikir kita benar, maka memutuskan apa-apa pasti jadi benar dan gampang untuk kita mengikuti alur daripada kuasa Roh Kudus. Ya, maafkan kepada semua kita yang sudah pernah buat salah ataupun mungkin sedang bersalah saat ini. Hari ini kita mengambil keputusan supaya ya kita punya sudut pandang yang benar dalam hidup kita. Dan itu yang bisa mempengaruhi adalah firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Oke, sekarang kita buka Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Terpujilah Tuhan kalau pola pikir kita, sudut pandang kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Oke. Ya. Ya. Sudah, Filipi 4 ayat 8. Setelah kita tahu segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu hasilnya luar biasa, maka sekarang kita akan tahu konsep ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, akhirnya, jadi pungkasannya, sudah setelah ini nggak ada lagi. Apa itu?
akhirnya yang penting itu apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, satu, semua yang benar loh ya, bukan yang salah. Dua, semua yang mulia. Tiga, semua yang adil. Empat, semua yang suci. Lima, semua yang manis. Enam, semua yang sedap didengar. Tujuh, semua yang disebut kebajikan. Delapan, semua yang patut dipuji. Sebetulnya nggak banyak untuk mempengaruhi pola pikir kita. Hanya 8 hal ini. Lalu Tuhan berpesan, pikirkanlah semuanya itu, pikirkan. Maka itu akan mempengaruhi konsep kita berpikir. Semua hal, 8 hal ini, kalau itu kita masukkan sebagai makanan pikiran kita sehari-hari, maka memandang apa saja, merasakan apa saja, mendengar apa saja, melihat apa saja, mengucapkan apa saja. Ya, kalau 8 hal ini yang memberi isme, memberi pemahaman, memberi pengaruh di pikiran kita, maka kita melihat apa saja, mendengar apa saja, merasakan apa saja, mau berbicara apa saja, mau memutuskan apa saja, maka nggak ada yang negatif yang keluar dari hidup kita. Nggak ada yang negatif. Hebat sekali Tuhan kita. Sederhana loh saudara, cuma 8 hal. Nggak banyak. Tapi ini bisa merubah seluruh hidup kita. Memandang sesuatu, mendengar sesuatu, mau bicara sesuatu, mau merasakan sesuatu, mau ambil keputusan sesuatu. Hanya 8 hal ini. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Kalau itu menjadi bahan dasar pemikiran kita, hidup ini luar biasa. Saya baca beberapa terjemahan yang lain. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Lain daripada itu, saudara-saudaraku, barang apa yang benar, barang apa yang indah, barang apa yang adil, barang apa yang suci, barang apa yang molek, barang apa yang kedengaran baik, jikalau ada sesuatu kebaikan dan jikalau ada suatu kepujian, itulah yang hendak kamu pikirkan. TSI, langsung ya. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah, dan terpuji. Luar biasa kalau saudara dan saya, seluruh cara berpikir kita, seluruh cara kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan setelah melihat sesuatu, setelah mendengar sesuatu, setelah merasakan sesuatu, hanya kepada firman Tuhan, maka kita pasti mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Dan saudara tahu hasilnya. Kalau pikiran kita bersih, kalau hati kita bersih karena firman itu, saudara, maka tidur kita itu nyenyak. Dengar ini, tidur itu nyenyak. Terus, gak cuma tidur yang nyenyak. Pikiran kita itu ringan. Ya, pikiran kita itu ringan, enteng. Karena gak ada kecurigaan pada siapapun juga. Gak ada was-was pada siapapun juga. Karena bersih.
Bayangkan kalau pikiran bersih, tidurnya nyenyak, nggak ada cemburu, nggak ada curiga, nggak ada was-was. Aduh, nah pasti ada yang tanya, loh apa kita nggak boleh curiga seseorang? Nggak boleh. Oke, saya mau bacakan, ini the message ya, ini kirim Ricky. Summing it all up. Ya, dari kata consume, summing ya. Semua diolah jadi satu. Summing it all up, friends. Teman-teman, I'd say you will do best by filling your mind. Aku katakan saudara-saudaraku, kamu akan mengerjakan apa saja yang baik dengan cara mengisi pikiranmu, filling your minds, and meditating on things, dan merenungkan, meditate, merenungkan hal-hal ini. True, benar, noble, mulia, reputable, yang punya reputasi baik, authentic, yang murni, yang asli, jangan yang hoax, jangan yang kotor, ya, compelling, ya, selalu menyampurkan hal yang benar, gracious, penuh kasih karunia, the best, not the worst, ambil yang sempurna, bukan yang jelek, yang kotor, the beautiful, yang indah, not the ugly, jangan yang jorok, jangan yang kotor, thanks to praise, hal-hal yang patut untuk dapat pujian, not thanks to curse, bukan hal-hal yang penuh kutuk. Terima kasih Ricky. Nah, hal-hal ini yang akan membuat kita hidup benar. Terima kasih dari IG. Waspada harus, curiga nggak boleh, betul, waspada. Waspada pun tidak boleh disertai dengan kecurigaan. Waspada itu hati-hati, ya. Kemarin hari apa itu ya? Saya naik kereta api dari stasiun Gambir Jakarta ke Jogja. Nah, tas saya kan nggak pernah saya kunci. Di situ ada 5 HP, gitu. Nah, terus kebetulan saya duduk di samping saya itu kosong. Kebetulan keretanya tidak penuh. Nah, rupanya ada penumpang di sebelah saya, bangku seberang ya, yang memperhatikan kalau saya sibuk ganti-ganti HP itu, gitu ya. Nah, kan saya pingin ke toilet juga, gitu. Terus, ya saya nggak mungkin bawa tas saya 5 HP, itu nggak ada kuncinya loh ya, nggak ada tutupnya. Terus saya tinggal, saya cepat ke toilet. Waktu saya balik, ternyata penumpang di sebelah saya itu mengingatkan, Pak, hati-hati loh Pak. Saya dari tadi lihat Bapak sibuk dengan HP, jawab ini, jawab itu. Dan HP Bapak itu, tas Bapak nggak ada kuncinya, nggak tertutup. Kok Bapak ninggal? Nah, jadi saya bilang begitu, guyon saja kepada penumpang di sebelah saya. Saya bilang kan ada Bapak yang ngawasi. Udah tertawa. Terus saya bilang, terima kasih Sian, ya clear. Nah, saudara, saya waspada. Tapi saya nggak perlu khawatir dan nggak perlu curiga. Jadi saya letakkan tas saya di kursi saya sebelahnya itu kosong. Nah, itu cara hidup saya. Dan kemana saja orang selalu mengingatkan saya yang nggak kenal loh. Pak, hati-hati loh Pak, tas Bapak itu terbuka. Tahu ya tas noken saya yang tas Papua itu. Ya puji Tuhan ya saudara, sampai hari ini belum pernah hilang itu. Nggak hilang lah gitu ya. Saya waspada tapi saya nggak mau curigai siapapun juga. Bahkan saya pernah ngepas baju ya, saya cari batik. Nah, karena antrinya panjang, tas viral apanya itu tas. Ya karena antrinya panjang. Nah, saya masih mau cari-cari yang lain, ya. Maka saya tinggalkan tas saya itu. Kan ada penjaganya di situ. Waktu saya pergi sebentar, penjaganya teriak, Pak, tas saya ketinggalan. Saya bilang, enggak ketinggalan. Daripada saya itu keliling, cari baju yang lain, saya titip dulu di situ. Saya bilang, kan ada Mbak juga di situ. Nah, itu cara saya hidup. Selalu saya punya pikiran yang positif.
Saya nggak pernah punya pikiran yang negatif. Nggak pernah. Pernah suatu kali juga, ini aja belum beres urusannya. Ya, di suatu mall, saya melihat, wih ada kemeja batik kok bagus. Begitu saya pas, wah ada yang kurang dikit, saya kembalikan. Pak, kenapa Bapak kembalikan? Nah ini nggak pas, boleh nggak saya ukur? Maksudnya, ya bisa dikecilkan gitu. Terus, ya nanti kalau sudah selesai, saya WA Bapak. Begitu saudara. Ya udah, saya kasih nomornya, nomor handphone saya terus dipas. Saudara, sekarang sudah hampir 3 bulan loh itu. Lah, saya ini kan gak nyatet nomor teleponnya. Saya pikir ini kemana ya? Kok orang itu gak ada kabar? Saya juga gak bisa nyariin lagi. Ada di satu mall di Jakarta begitu. Hebatnya Tuhan. Itulah saya nggak khawatir. Ya udahlah, mau bagaimana. Tiba-tiba 3 hari yang lalu orang itu telepon. Aduh Pak, saya minta maaf. Saya itu kehilangan nomor HP Bapak, nggak tahu handphone saya kena apa. Memang Pak, saya itu mau telepon Bapak juga nggak tahu teleponnya di mana. Saya mau minta tolong orang untuk cari juga cari di mana. Ya saya bilang syukurlah Bapak telepon saya. Jadi hari ini baru mau diurus, mau dikirimkan batik itu. Nah itu loh, saya nggak gelisah sama sekali. Karena saya nggak pernah punya pikiran curiga. Gitu ya, seandainya pun hilang, ya pasti ada yang pakai lah. Maafkan, saya sombong. Tidak. Maka hidup seperti ini, bisa tidur nyenyak, makan enak. Nggak perlu khawatir yang macam-macam. Maka itu waspada betul, tapi nggak boleh curiga orang. Ya, hati-hati harus, tapi jangan ketakutan dalam hidup ini. Maka kalau saudara dan saya punya sudut pandang Tuhan dalam hidup ini, maka hidup ini luar biasa. Ayat yang terakhir, supaya kita makin mantap berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita makin sungguh-sungguh untuk hidup menikmati kasih Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita. Ya, kita buka sebentar. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Efesus pasal pertama ayat 15. Tunggu. Efesus. Ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Ya. Betul, ada yang komen, luar biasa, positifnya tinggi. Iya, ngapain pusing-pusing? Iya. Oh, sebentar, ada komen lagi. Ada pertanyaan. Tanpa menerima firman, bagaimana dapat melakukan? Karena firman adalah Yesus sendiri. Terima dulu Yesus, maka Roh Kudus mengajar kepada seluruh kebenaran. Yesus sendiri mengatakan di luar Tuhan tak dapat berbuat apa-apa. Betul. Jadi terima dengan Roh mengajar mengingatkan firman. Amin. Terima kasih. Ya, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah punya iman karena kita mendengar tentang Yesus. Dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Saudara perhatikan firman ini. Setelah kita mendengar tentang Yesus, lalu timbul iman. Dan setelah kita punya iman, maka kita harus lanjutkan. Iman kita itu menghasilkan kasih. Dan kasih dari Tuhan untuk kita, kita harus nyatakan terhadap semua orang kudus. Ya, harus kita nyatakan terhadap semua orang kudus. Joshua, tadi Opung tanya ini sampai di mana perjalanan studi turmu? Kontak ya. Betapa indahnya hidup ini.
betapa segarnya hidup ini, betapa mulianya hidup ini, betapa besar dampaknya hidup ini kepada banyak orang di sekitar kita. Kalau iman kita nggak hanya kita miliki secara pribadi, tapi iman kita buktikan dengan menyatakan kasih kita kepada semua orang kudus. Sehingga berkat Tuhan nggak hanya untuk kita, tapi berkat Tuhan mengalir untuk banyak orang. Kesaksian Naldo tadi luar biasa. Dia menyelamatkan Azam. Nggak peduli agamanya apa. Unik. Satu keluarga kok ada di penjara semua. Dengan kasus yang beda-beda. Naldo, Tuhan memakai kamu. Dan semua Tuhan bisa memakai kita. Ya, dengan pikiran yang benar. Cara pandang yang benar. Karena firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itu akan mempengaruhi semua tindakan kita dan selalu positif. Betapa indahnya dunia kalau semua kita hidup dipengaruhi oleh firman. Nggak ada kecurigaan, yang nggak ada rasa benci, rasa apa. Semua kita bersaudara. Hebat sekali. Oh masih di rumah. Belum berangkat Jos, Senin ya. Oke, jadi inilah yang Tuhan rindukan atas hidup kita. Maka dunia akan jadi seperti surga. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Pikiran kudus, hati benar, cara pandang benar, cara mendengar apa-apa benar, cara berkata benar, mengambil sikap keputusan apa saja benar. Haleluya. Tuhan memberkati.